Oke, kita kembali lagi ke topik utama kita, yaitu tentang kabar yang selalu bikin kita gedeg, kabar yang selalu bikin kita naik darah ketika kita mendengarkan kabar-kabar tentang Rohingya. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang kebenaran bahwa kemarin adanya 385 orang yang dikabarkan mereka mendamparkan diri di pantai di daerah Sumatera Barat atau di Padang Pariaman. Namun setelah kabar itu membuat resah warga dan masyarakat karena ditulislah artikel ya di Google, itu ada, silakan dicari, 385 orang mendarat di pantai Padang Pariaman. Dan setelah kabar ini geger, kabar ini viral, ini ada klarifikasi dari Kapolres dan Pemda Padang Pariaman. Dan seperti apa klarifikasi dari mereka? Mari kita simak klarifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Repenaldi Rilis, SSTP MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dan juga beserta Bapak Kapolres Kabupaten Padang Pariaman dan juga Kadiskominfo yang mewakili. Hari ini tentunya kami ingin mengklarifikasi terhadap pemberitaan dari salah satu media online terkait dengan keberadaan pengungsi Rohingya yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Padang Pariaman. Setelah kami mendengar informasi tersebut, dengan cepat kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui camat yang khususnya memiliki pesisir pantai di Kabupaten Padang Pariaman, dan juga menginstruksikan kepada seluruh wali nagari sampai ke jajaran terendah Korong, itu kita juga sudah melakukan monitoring wilayah masing-masing dan dilakukan pengecekan ke lokasi pantai mulai tadi malam sampai jam 1 malam. Dan kita juga berkoordinasi dengan seluruh Forkopimda yang ada, Bapak Kapolres, baik Polres Kabupaten ataupun Polres Kota Polres Pariaman, dan juga Bapak Dandim. Dan pada hari ini tentunya secara tegas kami menyampaikan bahwasanya berdasarkan hasil monitoring yang kami lakukan selama tadi malam, ini terkait dengan pemberitaan itu bahwasanya tidak ditemui adanya pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Tentunya ini menjadi suatu warning system bagi kami sendiri. Kita tetap berhati-hati. Instruksi kami kepada seluruh jajaran, termasuk juga kepada Bapak Camat, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kedatangan orang asing di wilayahnya masing-masing. Dan kita juga melakukan koordinasi dengan Pak Kapolres. Pak Kapolres juga sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran yang ada agar melakukan monitoring, termasuk juga Pak Dandim juga melakukan monitoring di wilayah masing-masing terkait dengan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini lagi-lagi maraknya di beberapa wilayah pesisir Sumatera ini. Mungkin itu dari kami, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang ditambahkan juga oleh Pak Kapolres. Silakan Pak Kapolres. Terima kasih. Saya Kapolres Padang Pariaman menindaklanjuti tersebarnya berita tadi malam ada ratusan pengungsi Rohingya yang diisukan masuk ke wilayah Sumatera Barat melalui pesisir Padang Pariaman. Kami bertanggung jawab untuk wilayah hukum Padang Pariaman menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk mengecek tadi malam hasil monitoring dan cek di lapangan. Sampai pagi ini memang tidak ditemukan adanya kedatangan Rohingya, dan kami sudah koordinasi dengan media haluan di wilayah Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang, dan itu memang hoax. Jadi kami sampaikan berita yang beredar tadi malam itu tidak benar, sehingga kami menyampaikan ke seluruh masyarakat untuk tidak gaduh dan tidak bertanya-tanya lagi. Kami dari pemerintah daerah, termasuk dari kepolisian, menyampaikan bahwa berita itu adalah hoax ataupun tidak benar adanya. Baik, terima kasih Pak Kapolres.
Tentunya kami juga melalui video ini menyampaikan kepada seluruh stakeholder terkait di jajaran pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, baik itu dinas terkait, baik itu tim Pora Kabupaten Padang Pariaman, termasuk juga kepada Bapak Camat yang khususnya wilayah pesisir pantai, menginstruksikan kepada seluruh Bapak Wali Nagarinya untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, untuk tetap meningkatkan monitoring dan evaluasi di wilayah masing-masing. Dan kita sudah instruksikan jika ditemui informasi sebagaimana mungkin yang akan terjadi ke depannya terkait dengan pemberitaan ini, agar dapat menindaklanjuti, melaporkan, dan mengkoordinasikan lebih lanjut untuk dapat kita lakukan langkah-langkah antisipasi. Tentunya adalah tetap berkoordinasi dengan seluruh jajaran, kepolisian, TNI, dan lebih utamanya tentunya adalah pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ya, jadi mereka itu sudah menyisir semua pantai dan perairan yang ada di Sumatera Barat. Tapi ternyata tidak ditemukan mereka yang 385 orang yang dikabarkan terdampar atau mendamparkan diri di Sumatera Barat. Jadi kabar itu dipastikan hoax. Seperti yang saya bilang kemarin, kabar ini belum bisa dipastikan karena saya kemarin belum dapat kabar yang pasti, dan sekarang saya sudah mendapatkan kabar yang pasti dan positif, akurat. Dan ternyata benar dugaan saya. Hoax. Jadi gini, ini analisa saya. Karena udah 2 kali ada kabar hoax, yaitu kabar yang dari nelayan kemarin, nelayan yang mengabarkan bahwa ada kapal Rohingya yang terombang-ambing di tengah lautan yang menuju ke daerah Sumatera Barat, dan mereka dikabarkan kehabisan bahan bakar. Namun hingga saat ini juga tidak ditemukan mereka mendarat ataupun mendamparkan diri ke tepi pantai. Sampai saat ini belum ada. Dan di Padang Pariaman juga seperti itu. Sekitar 3 hari yang lalu itu ada artikel yang mengatakan mereka terdampar juga di mana, Sumatera Barat, di Padang Pariaman. Jadi walaupun ini kabar ini hoax atau kabar ini tidak benar, kita jangan lengah. Jangan-jangan ini hanya sebagai trik mereka agar ini untuk meredam berita-berita yang beredar gitu. Maksudnya meredam berita yang beredar itu untuk tujuan mereka ada meredam masyarakat dan warga yang sekarang sudah terus-terusan menolak mereka. Jadi misalkan nanti dihajar terus-terusan dengan berita hoax, maka warga lokal, netizen kita sudah tidak mempedulikan lagi berita ataupun kabar tentang Rohingya, dan dari situ mereka akan dengan mudah, dengan seenaknya mereka akan memasukkan para Rohingya ini ketika nanti sudah reda beritanya. Itu trik dari mereka yang perlu kita waspadai. Jadi kita jangan lengah, tetap kita waspada untuk nelayan-nelayan, untuk orang-orang yang di sekitar pantai, tetap waspada. Jangan sampai ketika ada kapal Rohingya mereka disuruh turun, tetap dihentikan di air. Hentikan di air, halau, suruh mereka kembali ataupun meneruskan ke negara tujuan mereka. Karena ketika mereka sudah terlanjur mendarat, itu repot kita untuk mengatasinya. Repot. Benar, tetap harus bisa, nggak bisa harus diterima. Itu kalau sudah sampai mereka turun dari kapal sampai ke darat. Jadi sebelum mereka mendarat, halau mereka, jangan sampai ke tepi pantai. Kalaupun agak jauh menghalaunya, mereka terjun nekat, berenang paling kan kena ombak, nanti sampai ke pinggiran udah patah-patah mereka. Jadi kita tetap semangat, tetap serukan terus tolak Rohingya, jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita lengah. Dengan adanya berita-berita hoax ini adalah trik dari mereka untuk mengelabui kita, agar apa, netizen dan warga-warga lokal nanti abai atau mengabaikan berita-berita tentang Rohingya, sehingga mereka nanti dengan mudah memasukkan Rohingya
ketika kita sudah lengah. Oke, kita lanjut lagi ke kabar-kabar berikutnya.